Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 4 kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Potensi dan Persebaran Sumber Daya Pariwisata di Indonesia. Saya sendiri bernama Riani Dewi. Saya Rania Syaharani. Saya Satya Piliana. Saya Sinta Abidiani. Saya Radina Aura Dewi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Sumber daya alam adalah semua potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup, yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penting bagi kita untuk mengetahui potensi dan persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Apa saja potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia? C. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penulisan dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apa saja potensi dan persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. D. Manfaat penulisan. 1. Menentukan referensi atau wawasan mengenai potensi sumber daya alam pariwisata di Indonesia. 2. Pembahasan. 1. Potensi dan persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Negara Indonesia dikaruniai Tuhan dengan berbagai wilayah dan fenomena alam yang memiliki keindahan dan daya tarik yang sangat beraneka ragam. Selain itu juga memiliki berbagai macam suku bangsa dengan variasi tradisi, adat istiadat, seni, dan budaya yang beraneka ragam. Di samping itu banyak pula dijumpai peninggalan sejarah. Semua kondisi alam dan sosial tersebut merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dioptimalisasikan bagi kepentingan sektor pariwisata. Secara umum, objek wisata di muka bumi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu objek wisata alam, meliputi keindahan alam pegunungan, hutan, cagar alam dan fauna margasatwa, danau, pantai, dan kawasan laut. Objek wisata budaya berhubungan dengan bangunan bersejarah, tradisi, dan adat istiadat kelompok masyarakat, hasil karya seni dan kerajinan museum, monumen, benteng, sama hiburan. Objek wisata yaitu objek wisata yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan hasilnya. Persebaran objek wisata yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Pulau Sumatera. Taman Nasional Gunung Leser, Danau Laut Tawar, Rantau Prapat, Danau Toba, Brastagi, Danau Madijau, Danau Sentarak, Benteng Kuala, Lembah Hanai, Danau Lanang, Soka Alam Waikambas, dan Benteng Kuala. D. Pulau Jawa. Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Museum Biologi, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Satria Mandala, Museum Gajah, Monumen Nasional, Kebun Binatang Ragunan, Planetarium, Darat Tinggi Dieng, Batu Raden, Gua Jati Jajar, Candi Borobudur, Prambanan, Keraton Jogja, Kota Gede, Pantai Parangtritis, Kaliurang, Makam Imogiri, Gunung Bromo Tengger, Taman Nasional Baluran, dan Pemandian Tetes. C. Bali. Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batur, Tumpung, Pura Besaki, daerah Trunyan, dan berbagai macam sungai. D. Kalimantan. Pantai Pasir Panjang, Danau Riang Kanan, Museum Lambung Mangkurat, Istana Kesultanan Sambas, Taman Nasional Tanjung Miting, dan masyarakat Dayak. E. Nusa Tenggara. Gunung Tambora, Taman Laut Gili Air, Taman Nasional Komodo, dan Danau Kelimutu. F. Sulawesi. Taman Laut Bunaken, Danau Tondano, Kota Toraja, Saka Margasatwa, Anoa, dan Gunung Maleo, Masjid Tua Paluko, Taman Wisata Rambutan, dan Pantai Losari. G. Papua. Danau Sentani, Pantai Koran, Hutan Wisata Sukori Tanjung Kasuari, Tugu Tapera, Tugu Peninggalan Gugurnya Yos Sudarso, dan lokasi bekas Markas Jenderal bekas MC Akur. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dikaruniai Tuhan dengan berbagai wilayah dan fenomena alam yang memiliki keindahan dan daya tarik yang sangat beraneka ragam. Selain itu juga memiliki berbagai macam suku bangsa dengan variasi tradisi, adat istiadat, seni, dan budaya yang beraneka ragam.
Di samping itu banyak pula dijumpai peninggalan sejarah.